Episode 3. Gadis yang akan dijual. Nana menatap ibu tirinya yang sedang mencoba baju baru bersama dengan Lia. Keduanya terlihat bahagia. Saat Amara mengendalikan Nana, dia melihat ke sisi lain, di mana Rina sudah menyiapkan makanan untuk dibawa ke rumah sakit. Rina dan Lia memang baik meski kejahatan lebih mendominasi. Nana selalu mencoba melihat sisi baiknya supaya keadaan tidak memburuk. Bu, tidak perlu memakai baju cantik, ibu akan ke rumah sakit. Diam, bukankah kamu akan ke kota? Kapan? Ibu harus janji untuk merawat bapak, baru Nana akan pergi. Rina berbalik, asal kamu janji mengirim tiap bulannya 5 juta, sanggup? Dari mana Nana dapat uang sebanyak itu? Pendidikan juga tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Jangan sebanyak itu, Bu, tapi nanti Nana usahakan. Dasar anak oon, makanya modalnya jangan cantik doang dong, teriak Lia yang baru saja memakai baju baru dan keluar dari kamarnya. Cantik-cantik kok tambuh. Kakak kan punya ijazah SMA, kenapa tidak bekerja? Hei, dia ayahmu, bukan ayahku. Aku akan bekerja jika ibu sudah sekarat. Dan dengan bodohnya Rina mengangguk, kau yang harus bekerja, dia ayahmu. Tapi ibu, sekeras apapun Nana bekerja, jika ibu dan Lia menghabiskannya, ayah tidak akan sembuh. Nana sayang, ucap Lia mendekat dan duduk di tangan kursi. Kami merawat ayahmu dengan baik. Kau pikir siapa yang menyiapkan makanan, mengganti popoknya? Harus ada harga untuk itu. Nana diam lama. Jika kalian tidak tulus, kenapa tidak pergi? Dasar anak tolol, gumam Rina. Itu yang dinamakan simbiosis, di mana aku dan ayahmu saling menguntungkan. Aku bisa tinggal di sini dan mendapat uang darimu, dan ayahmu juga dirimu aku rawat. Udah, sana pergi cari kerjaan, teriak Lia. Biasanya jam segini juga turun ke sawah. Nana diam, dia melangkah mengambil jaketnya dan pergi menaiki sepeda menuju rumah tetangganya. Dia menemui Kak Yumna. Kak Yumna, tok tok tok, masuk nah, lagi di belakang. Nana melakukannya, dia masuk ke rumah besar itu. Dia melihat Kak Yumna sedang membuka paket. Apa itu Kak? Kiriman dari suami. Tuh kan nah, meski wajah dan umur udah tua, kalau buat kita bahagia dan serius sama kita, kenapa enggak? Nana mengangguk setuju. Paman Etis sudah menjawab, Kak. Satu-satunya bekal yang Nana punya untuk ke kota adalah pamannya. Dia adalah adik dari pihak ibu tapi tidak pernah membantu. Ayahnya selalu meminta untuk tidak meminta bantuan pamannya karena dia licik. Tapi saat ini Nana tidak punya pilihan selain menghubungi pamannya. Tidak ada, Nah. Sudah, kakak kirim pesan tapi tidak dijawab juga. Nana menghela napas. Jika sudah ada jawaban, hubungi Nana ya, Kak. Tenang, Nak, kakak pasti bantu kok. Sesampainya di Indonesia, Sebastian masuk ke apartemennya. Dia merebahkan diri di sana. Dirinya baru pulang dari klub malam, mencoba kembali pada beberapa wanita tentang kepekaannya, tapi miliknya tetap saja tidur. Lucille, kau akan menerima akibatnya telah melakukan ini, ucap Sebastian menahan rasa kesal. Kening Sebastian mengkerut saat dia mendapat panggilan dari nomor baru. Tidak ingin ambil pusing, Sebastian mematikannya, namun ponselnya terus saja berdering. Halo, katakan apa yang kau mau. Bas, ucap suara itu halus yang mana membuat Sebastian membuka matanya. Kau? Terkejut aku mendapatkan nomormu. Kenapa kau menghubungiku? Lucille, ada apa? Kau ingin memblokir nomor ini juga? Tidak akan aku biarkan kau jauh dariku. Urus hidupmu dan keluargamu. Tunggu, ucap Lucille saat Sebastian akan menutup telepon. Bas, berhenti membenciku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Ingatlah dulu kita pernah belajar bersama, bercanda bersama yang mana membuatmu bahagia. Sebastian diam mendengarkan. Ingat saat Kak, Tut, Sebastian mematikan teleponnya, dasar murahan. Sebastian butuh seseorang yang bisa diatur dan dikendalikan, yang perlu dia nikahi hanya untuk status saja. Di mana aku harus mencari wanita penurut itu? Aku harus menanyakan David bagaimana dia menemukan Lily. Nana melangkah lunglai sambil membawa selembar kertas di tangannya. Dia mendekati Mbok. Mbok, ini tulisannya apa ya? Apa ini, Nah? Dari ibu sama Lia, katanya harus beli ini. Dan saat itu Mbok membaca isinya adalah, dasar tolol bodoh, makanya cari kerja sana supaya nggak bodoh. Jangan diam di rumah terus, nyusahin aja. Si Mbok menghela napas. Isinya cacian lagi ya, Mbok? Sabar ya, Nah. Nana diam dan duduk di sana. Nana harus gimana ya, Mbok? Paman belum ada kabar, Nana mau ke kota sama siapa?
Dan ketika hendak menjawab pertanyaan Nana, Simbo melihat sosok yang tidak asing. Nah, bukannya itu paman kamu? Nana menoleh senang bukan kepalang dia melihat kedatangan pamannya. Nana mendekat. Paman? Nah, paman mau bicara. Ayo ke rumah kamu. Nana mengangguk, dia senyum sangat senang akan ada orang yang menolongnya. Saat ke rumah, Lia dan Rina tidak ada, membuat pamannya leluasa untuk mengatakan apa yang akan dia katakan. Ada apa, paman? Nah, kamu mau menikah? Menikah? Dengan siapa? Majikannya bos paman sedang mencari istri. Majikannya bos? Bagaimana maksudnya? Astaga, pamannya bergumam. Kau benar-benar bodoh sekali. Nana diam. Mendebat orang di depannya hanya akan membuatnya dalam masalah. Jadi paman itu punya bos, dan bos paman punya bos lagi yang lebih besar dan tua. Tua? Iya, paman dengar usianya sudah 40 tahun tapi belum menikah, dan dia serius ingin mencari istri. Apa dia tidak punya pacar? Dia pasti kaya. Pamannya berdecak. Kau tahu bagaimana wanita kota hanya ingin yang muda dan bugar. Apa dia sakit-sakitan, paman? Paman pikir begitu. Gumam pamannya. Dia sudah tua dan sakit-sakitan. Hanya butuh istri yang mengurusnya. Paman berpikir seperti itu karena dia ingin istri yang patuh padanya. Tidak harus pandai dan kaya, tapi ya namanya juga orang kaya. Ingin yang sedikit cantik. Kau lumayan cantik, jadi paman pikir bisa menjadi istrinya. Nana diam, tangannya bertautan memikirkan itu. Dia ingat apa yang dikatakan Kak Yumna tentang pernikahan. Mau atau tidak, dia kaya dan bisa membantu keuangan ayahmu, nah. Dia serius ingin menikah dan punya istri. Jika dia memang serius, gumam Nana. Nana mau, terlepas wajahnya jelek atau berpenyakitan, asal serius dengan hubungan ini, Nana tidak masalah. Bagus, pamannya bertepuk tangan. Besok paman akan bilang pada bos paman, sekarang paman akan ambil fotomu dulu. Pot, aduh. Nana merasa kelilipan saat ponsel pamannya memotret, membuat pamannya berdecak. Kau memang tidak tahu apa-apa, kasihan sekali. Hans menunggu kabar dari salah satu pembantunya di rumahnya, sampai sebuah motor memasuki halaman rumahnya. Hans segera mengisyaratkan pada pelayan untuk membawanya ke hadapannya. Entis, sang paman dari Nana, datang masuk perlahan menuju majikannya, hingga dia mendapati sosoknya. Tuan, duduklah di sini, ucap Hans memberi isyarat dengan mata. Baik, Tuan. Kau menemukan keponakanmu? Seperti yang saya katakan, Tuan, dia buta huruf, buta angka, dan sangat bodoh karena tidak sekolah. Tapi aku jamin 100% dia akan sangat menurut apapun perkataan suaminya. Ucap Entis mengeluarkan sebuah foto dan memberikannya pada Hans. Seperti inilah rupanya. Kening Hans berkerut merasa aneh. Apa dia punya kutil? Apa? Entis melihat kembali foto itu. Ini karena lensa kamera saya ada kotoran cicaknya, Tuan. Hans segera menyimpan foto itu. Apa dia yakin akan menerima perjanjiannya? Perjanjiannya? Tanya Entis terlihat terkejut. Kau tidak lupa membacanya, bukan? Tanya Hans dengan wajah kesal. Yang mana membuat Entis terdiam. Maaf, Tuan. Hans berdiri, dia mengambil berkas dari dalam laci dan melemparnya ke atas meja dengan pelan. Baca itu, ada poin-poin yang harus dipatuhi dan disanggupi oleh keponakanmu. Entis terlihat terkejut, dia membukanya dan membaca poin-poinnya yang berisikan, istri harus menurut perkataan suami apapun itu, menjaga rahasia dengan baik, jika tidak akan ada penalti yang harus dibayarkan sebagaimana dalam pasal keuangan. Pernikahan ini bisa diakhiri kapan saja oleh pihak suami saat merasa tidak diperlukan lagi. Tujuan pernikahan ini sebagai topeng keluarga. Pernikahan ini berwujud pekerjaan jadi akan mendapatkan gaji setiap bulan sesuai yang dicantumkan dalam pasal keuangan. Itu hanyalah pembukaan saja, masih banyak pasal-pasal di bawahnya. Kemudian, Entis membaca pasal bagian tugas istri. 1. Bersikap terlihat saling mencintai dan bahagia. 2. Tidak menjelek-jelekan suami di depan siapapun. 3. Melakukan rutinitas sebagaimana istri pada umumnya. 4. Tidak berhubungan dengan pria lain selain suami. Dan seterusnya. Entis sampai kaget melihatnya, ternyata pernikahan ini hanya pekerjaan dan permainan orang kaya. Tuan, saya pikir majikan Anda hanya ingin ada yang mengurusnya. Hans tertawa. Kau pikir dia pria tua yang berpenyakitan? Maaf, Tuan. Entis menunduk. Jika kau tidak setuju, kembalikan uang yang aku kirim. Tidak, Tuan,
Bukan begitu, saya sangat setuju. Karena keponakanmu buta huruf, bacakan ini dan suruh dia tanda tangan. Entis menerima surat perjanjian itu, jadi keponakan saya bisa diceraikan kapan saja, saat dia tidak lagi dibutuhkan. Tentu saja. Apa dia juga harus seperti istri pada umumnya? Tentu saja. Kamu mendapatkan 3 miliar untuk awalnya saja, belum lagi per bulannya nanti. Baik tuan, baik, saya akan menyanggupinya. Ucap Entis berdiri. Akan saya pastikan dia menandatanganinya. Keluarlah. Saat Entis keluar, dia memasukkan berkas perjanjian itu ke dalam bagasi motor. Nana akan menandatanganinya dan aku yang akan mendapatkan uangnya. Kata pamannya, Nana harus bersiap dijemput oleh supir calon suaminya minggu depan. Dari sekarang dia sudah mulai berkemas. Rina dan Lia mengira Nana akan dinikahkan dengan pria tua bangka di sana yang menjadikannya istri muda. Jangan lupa nanti kalau sudah mendapat gaji kirim ke sini. Ucap Lia sang kakak tiri. Dengar nggak? Iya dengar. Ayahmu kami urus. Lihat saja ibuku tadi pergi pagi-pagi sekali hanya untuk menjenguk dan mengurusnya. Nana mengangguk paham. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Pergi saja. Kakak tidak mau ikut. Ayah selalu menanyakan kakak. Tidak mau? Ucap Lia penuh penekanan. Dia ayahmu, bukan ayahku. Malah sekali menemuinya yang penyakitan. Nana menghela napas dalam. Dia pergi naik sepeda menuju ke rumah sakit. Butuh waktu 30 menit untuk sampai di sana. Ibu tirinya biasa memakai ojek, berbeda dengannya yang mengayuh. Semua uang milik Nana selalu diserahkan pada ibu tirinya untuk mengurus keperluan. Pernah sekali Nana tidak memberikan uangnya, dan Rina bahkan sampai tega memarahinya habis-habisan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah sakit, Nana tidak mendapati Rina di sana. Ayah, Nana kau datang. Kemarilah nak. Di mana ibu? Dia pulang. Nana menghela napas, ada uang maka pekerjaan Rina sebagai istri jalan. Sayangnya saat ini Nana sedang krisis uang, utangnya pada dokter Derry belum dibayar. Dokter Derry udah periksa ayah? Diganti sama dokter lain, dokter Derry dinas katanya. Oh. Nah, ayahnya mengusap rambut putrinya. Kemarin pamanmu datang, katanya ada yang ingin menikah denganmu, benar? Nana mengangguk. Kamu menerimanya? Iya ya, katanya itu majikannya paman yang ingin menikah. Dia sudah agak tua dan mungkin sakit, tapi jika serius tidak apa. Toh nanti Nana yang akan mengurusnya, dia akan menjadi suami Nana. Ayahnya menarik napas dalam. Apakah melakukan ini untuk ayah? Bukan hanya itu saja ya, ini kesempatan bagus. Siapa lagi yang mau menikah dengan perempuan seperti Nana yang tidak bisa apa-apa? Pendidikan minim juga. Lihat saja Kak Yumna, tetangga kita sebagai contohnya ya. Tapi jika sudah menikah nanti kau akan mengikuti suamimu, nah. Itu terserah dia ya. Ayah jangan khawatir. Pasti Nana memenuhi kebutuhan ayah dan akan datang seminggu sekali ya. Ayahnya mengangguk sambil menangis. Membuat Nana tidak kuasa ikut menangis. Tangannya keriput tua. Kepalanya tidak lagi memiliki rambut karena kanker yang menggerogot. Ayah pasti sembuh, jangan khawatir. Terima kasih untuk semuanya. Kenapa berterima kasih? Nana ini anak ayah dan pasti akan membantu sebisa Nana. Apa calon suamimu akan datang? Sepertinya tidak ya. Dia sedikit penyakitan. Itu yang membuatnya ingin mencari istri yang serius. Penyakitan? Apa? Nana menggeleng. Tidak tahu, tapi Nana akan menerimanya. Sejelek dan seburuk apapun dia, jika serius mau membantu keluarga kita dan sayang pada keluarga kita. Nana akan menerimanya meski dia berpenyakitan.